konstruksi konteks melakukan. Apakah itu juga dalam konteks kesengajaan secara aktif, perbuatan yang memang secara aktif dilakukan. Dan memang pernyataan kesamaan kehendak itu harus dipahami oleh semua peserta. Baik. Secara jelas, dipahami semua peserta, secara jelas, secara tegas. Artinya begini, saudara ahli. Apakah misalnya perencanaan bahwa kita akan menghabisi si A di tempat X pada jam sekian, pada hari ini, itu harus dipahami dan itu dilaksanakan, kehendak itu direalisasikan, dikonkretkan sesuai dengan peran masing-masing, atau cukup dengan mengidentifikasi bahwa satu punya kehendak, jelas punya rencana, misalnya punya rencana, tetapi yang lain kemudian secara kebetulan ada di sana, atau kemudian melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pernah dibicarakan atau dikomunikasikan, kemudian melakukan tindakan yang seolah-olah ada kesesuaian dengan konteks rencana tersebut, kemudian bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan sengaja tadi. Izin Yang Mulia, saya tadi mengatakan bahwa merampas nyawa itu harus dilakukan secara aktif. Artinya apa? Tidak mungkin orang didakwa menimbulkan matinya orang lain karena dilakukan secara pasif. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mungkin terjadi penyertaan secara pasif? Kan itu teorinya. Oke. Nah, kita mulai dari pasif dulu. Jadi, kita bisa membaca literatur Claxons. Dia menulis Understanding Criminal Law tahun 98 Yang Mulia, bukunya kecil itu kan. Saya punya pengalaman psikologis dengan buku ini, karena saya dulu ketika nulis buku hukum pidana itu, saya membaca literatur 1 minggu. Nggak dapat. Ketemu buku ini, gitu kan. Dapat, itulah sampai sekarang saya masih ingat jumlah halaman. Halamannya itu adalah halaman 43. Dia mengatakan begini, once is under duty to act when one is under a legal obligation. Artinya apa? Seseorang itu memiliki kewajiban untuk bertindak ketika dia diwajibkan oleh hukum untuk berbuat. Di sini kita harus membedakan antara kewajiban moral dengan kewajiban hukum. Maka untuk mengatakan bahwa telah terjadi delik omisi, harus diingat, harus ada kewajiban hukum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang kepada orang itu bahwa dia berkewajiban untuk berbuat. Kalau tidak, kewajiban dia, misalnya dia mengabaikan kewajiban, dia dikatakan melakukan delik. Itulah kenapa delik-delik di dalam hampir semua undang-undang di Indonesia, 99% itu delik komisi. Sisanya delik omisi. Delik omisi, pertama, subjeknya spesifik. Yang kedua, ditujukan kepada kewajiban hukum. Saya kasih contoh begini. Ada pasal 112 Undang-Undang PPLH. Oke ya, saya ngajar mata kuliah itu, saya nulis buku itu, saya kutip pasalnya, setiap pejabat, bunyi setiap pejabat, bukan setiap orang. Artinya apa? Pasal itu ditujukan hanya kepada pejabat yang oleh undang-undang dibebani kewajiban untuk berbuat. Siapa pejabat? Jelas di situ ada menteri, ada bupati, ada gubernur. Di luar itu tidak bisa. Apa bunyi pasalnya? Setiap orang, setiap pejabat yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan. Artinya apa? Ada kewajiban bagi pejabat untuk mengawasi. Dan kewajiban itu dituangkan secara eksplisit dalam undang-undang. Kenapa? Karena asas legalitas. Tidak bisa delik orang dikatakan melakukan delik kalau undang-undang tidak mengatur. Maka kalau ingin kemudian itu adalah penyertaan pasif, buktikan dulu bahwa orang itu secara undang-undang dibebani kewajiban itu berbuat. Jadi kalau saya misalnya, saya lihat orang itu akan membunuh si A, saya tahu dia akan membunuh, saya diamkan. Maka kalau ingin saya dilibatkan, pastikan undang-undang menyatakan mahrus ali wajib mencegah. Kalau tidak ada seperti itu, maka meskipun saya tahu, tapi saya tidak mencegah, saya tidak mungkin bisa kena pasal itu. Kenapa? Karena saya hanya punya kewajiban moral, bukan punya kewajiban hukum. Itulah kenapa kemudian, mari kita eksplisitkan. Kalau kita lihat rumusan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tentang apa? Tentang pengadilan HAM. Saya ngajar mata kuliah ini. Di pasal 42 dijelaskan di situ. Konsep apa? Pertanggungjawaban pidana komando. Atasan itu tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan ketika atasan gagal mencegah kalau dia tahu.
seperti itu dijelaskan. Dia punya kewajiban mengendalikan, ada kewajiban hukum. Di situ pasal jelas. Jadi kalau ingin penyertaan pasif misalnya si A dengan si B, ya, si B ini adalah ingin melakukan pembunuhan. Si A tahu. Kalau ingin ditentukan 340, pastikan rumusan pasalnya si A berkewajiban mencegah terjadi pembunuhan. Kalau nggak ada, nggak bisa si A itu dikatakan turut serta dalam delik pasif. Ya, ada nggak putusannya? Ada. Saya bisa ngutip misalnya bukunya Prof. Edi, guru saya yang mulia, guru tidak langsung, gitu kan. Karena saya sering ketemu menjadi penguji S3 di UGM. Beliau mengatakan ada kasus begini, ada penjaga gudang, dia berkewajiban secara hukum untuk memastikan gudangnya aman, gudang beras, ada kewajiban hukum. Ya, basisnya apa? Kontrak, ya kan? Kemudian sehari sebelumnya ada orang yang ingin mengambil beras di gudang. Bang, saya nanti malam mau ngambil beras. Ya, padahal kewajibannya memastikan tidak boleh ada barang yang diambil. Ada kewajiban hukum. Dia bilang, iya, sudah ada meeting of mind di situ. Subjective on rahmatif element. Kemudian pada malam hari, ketika si A tadi masuk ke gudang, si petugas ini tahu, tapi dibiarkan sama dia. Itulah kemudian diputus, dia juga turut serta dalam penyertaan tapi pasif. Kenapa? Karena dia punya kewajiban hukum. Artinya apa? Kalau orang ingin dilibatkan dalam penyertaan pasif, pastikan harus ada legal duty to act. Kewajiban hukum untuk berbuat. Kalau tidak ada, nggak bisa orang itu dikatakan sebagai terlibat dalam penyertaan meskipun dia tahu. Kenapa? Kan pasti akan banyak orang yang masuk penjara. Saya tahu. Yang tahu 100 orang, pelakunya 100 orang masuk semua itu. Artinya apa? It leads to unjust punishment. Itu akan berakhir pada pemidaan yang tidak adil. Makanya dibuat seperti itu yang mulia. Demikian.